Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat solihah. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan pemaparan tentang darah haid. Begitu menarik pemaparan yang disampaikan oleh Bu Nyai Dewi. Mungkin di antara kita, di antara sahabat solihah ada yang ingin bertanya atau ada yang masih belum paham tentang berbagai masalah darah. Ada yang mau bertanya? Silakan Ibu Eko Supriyatin. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam. Bu Nyai, saya mau nanya. Nama dulu. Pemirsa biar kenal namanya siapa, dari nama mana? saya Ibu Supriyatin dari Majelis Ta'lim Asmaul Husnah Bapenas. Yang ingin saya tanyakan, saya biasa haid tidak teratur. Biasanya 3 hari haid, terus 2 hari atau 3 hari berhenti haidnya Bu Nyai. Setelah itu keluar lagi. Di antara waktu yang kosong itu, apakah saya berkewajiban untuk sholat apa tidak? Monggo minta penjelasan dari Bu Nyai, silahkan. Iya. Bu Yanti, gimana? Kalian silakan Ibu. Langsung saya. Langsung Ibu ya. Nyai. Pemirsa di rumah dan sahabat solihah, ini masalah kita banget loh ya. Masalah kita banget ini. Kata Ibu Eko tadi, kan biasa kita haid itu nggak selalu langsung tuntas kan? Ada kalanya kita haid kemudian berhenti, haid lagi gitu kan, berhenti lagi, haid lagi. Keterangannya bagaimana? Keterangannya bismillahirrahmanirrahim yang saya ambil dari kitab takrib lagi ya sekarang. Wa qalul haid yaumun walailah. Jadi sedikitnya haid itu minimal adalah sehari semalam. Minimal itu. Jadi kalau ibu bersih di rumah keluar darah cuma setengah hari, Mbak Yanti, itu bukan haid namanya. Setengah hari begitu asar mampet ternyata maaf nih ya, maaf dicolek, ditutul bahasa Jawanya ya. Ternyata masih udah putih, nggak usah keramas. Berarti itu bukan haid karena cuma setengah hari. Haid itu kudu apa? Kudu sehari semalam. Minimal tuh minimal, baru haid itu namanya. Contoh gini, dari pagi kita keluar darah. Kemudian ternyata isya, dari maghrib gak keluar darah kan? Gak keluar maghrib itu. Ditutul isya gak keluar darah, gak usah keramas. Tadi itu bukan darah haid, langsung sholat saja. Betul, itu namanya darah istihadah. Nah kemudian wa aksaruhu khamsata asyarah. Gitu kan. Yang paling banyak adalah 15 hari. Contoh gini contohnya, tanggal 1 sampai tanggal 15. Gitu kan ya. Tanggal 1 sampai tanggal 15. Tanggal 1 subuh keluar darah. Terus sampai 15 hari keluar darah, itu haid namanya. Tanggal 16 ternyata ibu-ibu ini belum mampet. Ya, ke-16-nya itu namanya istihadah. Gitu kan? Nah, sekarang ngomongin apa? Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Biasanya kita ini bisa 6, bisa 7 hari. Sekarang masalahnya sekarang Ibu Eko tadi, apa masalahnya? Bu Nyai, saya itu haid 5 hari, terus 2 hari ternyata berhenti. Ternyata hari yang 5 ya, 5, 6, 7 berhenti. Sekarang 8 keluar lagi, 9 keluar lagi, 10 berhenti lagi. Pertanyaannya, apakah ketika saya itu berhenti keluar darah itu wajibkah sholat? Gitu kan ya. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah kata Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib sholat karena masih dalam hitungan 15 hari. Paham? Tapi maaf nih, maaf. Yang terjadi di kita itu kan teori. Kan prakteknya sekarang prakteknya. 6 hari kita menstruasi. Udah nih ya, hari ke-7 udah bersih banget. Pemirsa dan ibu di rumah, kalau bersihnya haid itu ditutul ya. Dicolek. Dicolek farji kita. Cairannya sama dengan kapas baru keramas. Udah kan ya. Hari ke-7 ternyata udah bersih Bu Nyai, udah kok keramas. Saya nanya, kalau kita keramas mungkin nggak kita nunggu begini? Jangan-jangan keluar lagi besok, begitu nggak? Enggak kan? Enggak kan pemirsa kan? Maka kita sholat kan? Sholat kita kan. Hari ke-7, ke-8 sholat. Hari ke-9 lah kok keluar lagi. Prakteknya ternyata
pas kita keluar lagi itu nggak usah sholat. Karena apa? Karena masih dalam koridor 15 hari. Ngerti ya? Jadi pendapat yang kedua yang benar Bu Eko, yang paling hati-hati saat berhenti itu sholat. Gitu ya Bu? Jadi saat berhenti itu sholat. Nah baru setelah keluar lagi gimana? Jangan sholat lagi sampai dalam batas 15 hari. Pemirsa di rumah dan sahabat Soliha yang cantik-cantik, pertanyaan pertama tadi sudah dijawab dengan cantik oleh Bu Nyai dan kita sudah Insya mendapatkan Allah. ilmu, satu pemahaman tentang haid. Masih ada yang mau bertanya dari sahabat Soliha? Ada? Silakan Ibu. Namanya disebutkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Neneng dari Majelis Taklim Al-Ikhlas ingin bertanya tentang wiladah Ibu. Begini, apakah Bu Nyai, apakah kalau setelah melahirkan bersuci dari wiladah itu langsung mandi? Sedangkan saya lahir secara sesar. Sesar itu kan harus bed rest selama 2-3 hari, tidak boleh terkena air. Jadi bagaimana hukumnya begitu? Terima kasih. Gitu ya. Bu Yanti langsung. Ya, silakan Bu Nyai. Pemirsa di rumah dan sahabat Soliha, kita berapa kali melahirkan ya sudah ya? 2. Oh, pemirsa ada yang 10 nggak? Oh iya, 10 berarti banyak banget ya. Ini ngomongin wilada. Wilada itu adalah secara etimologi, secara bahasa harfiahnya adalah melahirkan. Memang ada kewajiban kita mandi bagi perempuan-perempuan kita ini. 1, setelah haid, setelah junub, setelah nifas, wilada, mati. Kalau mati mandi sendiri apa dimandiin? Mandi. Oh kira mandi sendiri kirain. Iya. Jadi ngomong wilada sekarang. Kata Ibu Neneng, Bu Nyai, kalau orang wilada itu adalah melahirkan langsung mandi apa bagaimana hukumnya? Sedangkan banyak teman-teman yang sesar, nggak boleh kena air. Ya, sahabat Soliha dan pemirsa di rumah, ini memang kita sering menggali ini, kita sering lolos akan mandi wilada ini. Sesungguhnya, saya tanya dulu sekarang, mandi ini untuk apa sih? Yang paling utama adalah untuk menghalalkan, membolehkan kita sholat. Betul nggak? Betul. Kalau kita punya hadas besar, nggak mandi, boleh nggak sholat? Nggak boleh. Nah makanya kalau gitu, mandi itu menghalalkan kita untuk setelah junub. Nggak boleh mandi, nggak boleh sholat kalau belum mandi. Setelah haid, nggak boleh langsung sholat sebelum mandi. Nah wilada itu adalah mandi sesaat setelah melahirkan. Beda dengan nifas. Jadi mandi saat setelah apa? Setelah melahirkan. Saya pegang 2 kitab di sini. Satu lagi kitab dari At-Takrib ini. Jadi sesungguhnya kata Imam Pengarang ini, qad takunul wiladah wala yu'aqibu khurujal waladi damun. Fahukmuhu hina idin hukmul jinabah li'annal wiladah mun'akidun ma'il mar'ati wa ma'ir rojuli. Jadi sekiranya seorang ibu melahirkan anak, wilada ya, tidak mendapati ada darah nifas, gitu kan ya, nggak ada darah. Bu Nyai, ada nggak orang melahirkan nggak ada darah? Ada. Siti Fatimah. Beliau tuh luar biasa Bun, anak Nabi ya. Sangat maksum, dipelihara oleh Allah. Lah kalau kita mah darahnya kayak apa? Kayak sapi digorok kata orang Betawi gitu ya. Kayak berapa ember-ember. Nah pendapat yang pertama, apabila tidak ada darah wilada, maka nggak ada darah nifas yang keluar, mandinya itu namanya mandi wilada. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua saya ambil dari kitab I'anatut Tholibin. Kitabnya adalah halaman 73. Ini bab masalah mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibul ghuslu aydon biwiladah walau bila balalin wa alqain alaqatan wa mudghatan. Ini kitabnya Bun. Kitabnya tuh ini kitabnya. Nih ya. Ini kitabnya. Jadi diwajibkan mandi untuk orang yang melahirkan sejenak setelah melahirkan walaupun gimana kondisinya. Walaupun bagaimanapun kondisinya.
Nah, permasalahannya buat kita adalah bagaimana kalau kita bed rest nggak boleh kena air. Apa namanya setelah sesar gitu kan ya. Kita bedain sekarang. Bagi teman-teman yang lahirnya normal, berapa jam boleh turun? 3 jam, ya nggak boleh turun. Nah, setelah turun itulah kita langsung mandi wilada, sahabat. Untuk apa? Untuk pemulihan kembali, penyegaran kembali agar kita segar. Maka pendapat kitab i'anah ini diwajibkan, bukan wajib yang wajib banget ya. Wajibnya wajib lil mandhub, lis sunnah. Jadi mandi itu apa? Memulihkan stamina, tenaga gitu kan ya. Nah sekarang masalahnya bagaimana kalau untuk yang sesar? Tunggu sampai boleh kena air. Maaf, berapa jam kalau boleh turun setelah sesar? 12 jam udah boleh kok, iya enggak? Nah, di lakban kan? Di lakban kok sekarang, di lakban boleh mandi. Mandilah pertama kali kita mandi, bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mandi wilada karena Allah. Keluar darah terus gak apa-apa. Beda dengan mandi nifas. Nah gitu ya, beda ya dengan nifas. Ya, Mbak Yanti, Saudara Yanti. Sangat menarik uraian Bu Nyai Dewi Sufi tentang masalah darah wiladah tadi ya. Kita baru mengetahui kalau ada perbedaan antara orang yang melahirkan secara normal dan orang yang melahirkan secara sesar. Sekali lagi pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu Neng mungkin belum tuntas dijawab oleh Bu Nyai. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Solihah yang ingin ditanyakan kepada Ibu Nyai Dewi. Dan nanti kita akan terus membahas secara tuntas, secara gamblang bersama Ibu Nyai Dewi. Dan masih bersama kita dalam program acara Fikih Nita.